Ayo sibuk nggak ada kotor-kotorannya. Tidak terjadi kebocoran. Membilas. Apa tujuan kita membilas buret? Membersihkan lah. Tidak ada. Oke, intinya kan supaya tidak ada pengotor lain kan yang mengganggu buret kita. Jadi kita membilasnya dengan apa? Titran. Hah? Titran. Dengan titran yang akan kita gunakan. Misal, kita akan mengisi buret kita dengan NaOH. Berarti nanti kita bilas buretnya dengan NaOH. Kemudian misal kita melakukan titrasi odometri, kita mengisi titrannya dengan tiosulfat. Berarti kita bilas dengan tiosulfat. Beda ya, beda antara membilas dengan mencuci. Apa bedanya? Mencuci secara keseluruhan. Hah? Mencuci? Ya tadi kita cuma membilas nih. Kalau mencuci gimana? Apa beda mencuci dengan membilas? Pakai sabun. Iya, mencuci pakai sabun. Jadi kalau misalnya kalian ibu suruh, udah selesai prakteknya, cuci ya alat gelasnya, harusnya pakai sabun. Nggak ada yang cuma diobok-obok pakai air keras terus kalian kumpul ke depan. Kayak gitu kan? Nah, yang namanya mencuci, cuci pakai sabun. Kecuali instruksi ibu bilas ya. Beda kan? Bisa. Nah, sama kayak kalian nyuci baju, kita membilas, harusnya kita mengisi buret ini sampai full, sampai skala 0. Dah. Tapi kalau membilas itu nggak perlu kita fullkan dulu, kita isi saja sedikit dengan titran yang akan kita gunakan. Nanti kita bilas, baru nanti kita penuhkan. Nah, ingat saat kita mengisi buret atau sesuatu yang ada skalanya lah, alat gelas yang ada skalanya harus sejajar mata. Nah, misal ini aku mau membilas, ya kan? Berarti kan kita isi buretnya tadi dengan NaOH. Berarti bilasnya dengan NaOH. Kira-kira kalau posisinya kayak gini nyaman nggak ibu masukkan NaOH-nya? Enggak. Kita kan enaknya kan yang segini lah kan? Segini baru kita enak menuangkannya. Jadi kalau misalnya kayak gini gimana cara ibu masukkan NaOH-nya? Gimana? Gimana caranya? Hah? Gimana? Jinjit? Nah, pakai kursi? Pakai apa? Hah? Turun ke bawah, kita yang jongkok? Enggak, Bu. Atau mejanya dipangkas? OH. Karena membilas, berarti nggak perlu kita isi banyak, cukup sedikit saja. Oke. Kan kayaknya digeser lagi. Nah, saat membilas, pertama pastikan keran kalian dalam kondisi yang tertutup. Tandanya kayak gini. Kalau dibuka, dia kondisinya vertikal. Ya, kalau dia horizontal kayak gini, berarti dia terkunci atau tertutup. Dah, ini kita miringkan. Kita membilas kan? Berarti artinya dari ujung atas sampai bawah ini harus dibilas. Dah, miringkan sampai nanti dia ke skala 0. Jangan sampai Tumpah. Dah, kalau udah sampai di skala 0, kita rotate perlahan biar semua bagiannya kena. Oke? Nah, kalau sudah kita kembalikan. Artinya bagian atas keran sampai ujung 0, skala 0, ini sudah dibilas. Namun, kita juga perlu membilas di bagian bawah keran. Gimana caranya? Kerannya Ya, tinggal kita buang dari bawah. Udah ya, sisa bilasan jangan digunakan kembali. Oke, dah, buret kita sudah dibilas. Selanjutnya adalah kita isi sampai skala 0 sampai penuh. Nah, untuk mengisi sampai skala 0, mengisi buret sampai penuh, itu juga sama. Bukan hanya dari atas keran sampai skala 0 saja yang harus penuh, tapi bagian bawah pun juga harus penuh. Dan nggak boleh ada gelembung udara. Itu ya, nggak boleh ada gelembung udara. Coba satu orang volunteer, masukkan NaOH sampai full. Satu orang volunteer di depan. Aku. Ayo. Oke, ayo Bang. Jangan lupa yang skala 0-nya sejajarkan sama Mata. udah pas Bang, skala 0-nya. Kurang naik, Bang. Hah? Kurang naik. Kan masih
ketinggian ya. Abangnya ngeliatnya masih kayak gini. Jangan alun-alun seperti itu Pak. Nah, jangan alun-alun aku bilang. Masuk-masukkan. Nah. Iya, makanya jangan pakai perasaan mindahinnya. Udah? Oke. Bentar Bang, belum duduk Bang. Udah? Belum duduk. Udah? Ini kan tadi kita harus mengisi sampai skala 0. Tapi kan di bawahnya pun juga harus diisi. Isi. Berarti keluarkan dulu Bang dari bawah. Ambil ini. Bolehkah kita nampungnya pakai ini? Boleh. Hah? Boleh, Bu. Kenapa? Karena udah dibilas, Bu. Karena udah dibilas. Oke. Penuhkan sampai dia penuh. Coba dikunci. Masih ada nggak? Ada. Nggak bisa. Keluarkan dulu. Nah, udah penuh kan bagian bawah? Tinggal kita paskan sampai 0. Paskan Bang. Oke, stop. Kalau berlebih, kita apakan? Turunkan. Buang dari Bawah. bawah. Jadi saat kita membuka keran, yang kita amati itu bukan yang keluar dari bawah, tapi skalanya. Oke, pas ya Bang? Dan harus sejajar atas. Oke. Nah, berarti kalau sudah seperti ini, murid kita siap untuk Gunakan. Nah, kita kembalikan dia ke posisi semula. Nah, terus sambil ini kita bereskan, kenapa harus kita alas statif kita sama kertas putih? Oh, biar estetik aja mungkin Bu. Karena warna statifnya nggak bagus. Biar apa? Biar tahu bocor atau enggak. Iya, karena yang kita amati adalah Larutan. warna. Jadi biar nanti kita bisa dengan mudah mengamati saat tercapai titik akhir Ekivalen. titrasi. Buratnya. Nanti lain kali kalau saya mau titrasi, dicek dulu ya, buratnya bocor apa enggak gitu. Iya, Bu. Ini udah berkurang satu analisa kuantitatif. Ingat di pertemuan pertama kita, kalau dia kuanti, artinya apa? Satu tetes Berarti satu tetes berkurang atau berlebih itu mempengaruhi hasil. Jadi tadi saat memenuhkan, basah nggak di bagian atas skala 0? Enggak. Nah, kayak gini. Basah. Basah kan? Nanti dengan adanya gaya gravitasi, pasti yang dari atasnya kan Turun. ke Bawah. Artinya nambah nggak volumenya? Tambah. Nambah. Makanya harus kalian keringkan terlebih dahulu. Nah, caranya nanti ambil batang pengaduk, kalian gulung pakai tisu. Nah, misalnya ini batang pengaduk, gulung pakai tisu. Nah, dikeringkan secara perlahan. Jangan sampai tisunya Mengenai larutan. Nah, kalau sudah kering, baru urat kita siap untuk kita Gunakan. Dah, titran udah oke. Selanjutnya apa lagi? Titrat. Titrat. Misal kita ingin memasukkan sampelnya 10 mili. Karena ini analisa kuanti, kita harus menggunakan alat gelas dengan
penelitian penelitian tinggi. tinggi. Jadi saat kalian mau pipet sampel, misalnya nanti instruksinya pipetlah 25 mili sampel ke dalam Erlenmeyer. Alat gelas yang kalian gunakan, alat bantunya adalah Pipet gondo. pipet gondok atau pipet volume. Jangan nanti kalian menggunakan sekali gelas ukur atau misalnya pipet ukur, ya, pipet ukur yang dia lurus aja tapi dia langsung kayak gini juga. Atau misalnya pakai beker yang 10 mili, jangan kayak gitu. Gunakanlah Pipet volume. kalau sampelnya 10, pakai pipet volume yang 10. Kalau nanti instruksinya pipetlah 25 mili, carilah pipet yang 25 mili dan seterusnya. Itu ya, nggak boleh pakai alat gelas yang lain. Oke, kita pipet sampelnya. Masih ada yang belum bisa cara menggunakan bulb? Ada nggak yang masih belum bisa pakai bulb? Udah bisa semua ya? Ada Bu. Itulah. Nanti ujiannya sendiri-sendiri loh. Nah, saat kalian menggunakan bulb, itu jangan sampai kebanyakan kan kayak ini ya, kayak semangat kali pakai bulbnya, itu sampai cairannya masuk ke dalam bulb. Itu yang bikin bulbnya sering rusak. Dan saat kalian memipet sampel, selagi dia nggak ada endapan, itu masukkan aja pipetnya sampai ke dasar. Kalau misalnya sampel kalian nggak ada endapan, ya kan? Kalau misalnya dia ada endapan, ya naikkanlah sedikit. Yang penting jangan sampai nanti yang terhisap oleh bulb adalah udara. Kan kita kan ngisi pipetnya harus full, nggak boleh ada gelembung udara. Nah, jadi selagi nggak ada endapan di sampelnya, udah masukin aja si pipetnya sampai ke dasar. Nanti kita lihatnya gimana nih kalau udah 10 milinya. Diskus bawah. Nah, kita mengamatinya harus Jujur mata. masukkan ke dalam Erlen. Saat memindahkan sampel, itu jangan sampai mengenai dinding Erlenmeyer. Nah, selanjutnya sampel udah. Kemudian apa lagi? Apa lagi yang harus kita tambahkan sebelum kita memulai titrasi? Indikator. Oke, kita tambahkan indikator. Ingat, perubahan warna tidak akan terjadi kalau tidak ada indikator. Nah, berapa banyak kita tambahkan indikator? 3-5 tetes. Cukup 3-5 tetes. Jangan lupa Memungkinkan. Dah. Jadi masih ingat titrasi asam basa dengan indikator PP merubah warna dari apa menjadi apa? Bening menjadi merah muda. Bening ya. Oke. Saat sudah selesai, kita siap untuk melakukan titrasi. Nah, saat kalian memasukkan buret ke dalam Erlenmeyer, itu jangan terlalu ke dalam, jangan terlalu kayak gini nanti mentoknya, jangan terlalu di awang-awang. Ini harus Sejajar. lebih kurang, nggak sejajar juga ya, nggak netes. Nah ini, teramati nggak warna pinknya? Ya Bu. Ya kan? Cuman saat kita homogenkan, Hilang. artinya ini sudah mencapai Titik ekivalen. Saat kita teteskan ada warna pink, namun setelah itu pinknya hilang. Kita harus mencatat dulu volume kita bergeraknya dari mana. Tadi kan 0 harusnya kan, tapi sekarang dia udah makin banyak yang muncul. Oke, ingat ya, kita geraknya dari 4,7. Catat, kita geraknya dari 4,7. Kemudian saat kalian melakukan titrasi, kalian harus sambil duduk. Kak, maaf, pinjam kursinya. Udah yang di sana.
Dah, kalau sudah diposisikan seperti ini, tangan kanan kira-kira megang apa? Aduh, gini teh. Tangan kanan kira-kira megang apa? Tangan kanan megang apa? Keran. Megang keran. Megang? Keran. Tangan kanan megang keran. Tangan kiri? Erlenmeyer. Masih hilang ya? Nah, tadi kita geraknya dari berapa? Volumenya? 4,7. Dah. Jadi tangan kanan megang keran, tangan kiri megang Erlenmeyer. Iya, Bu. Salah. Tangan kanan megang Erlenmeyer, tangan kiri megang. Hah? Nih, enggak hahaha. Dah. Ini. Nggak ada, nanti ibu lihat titrasinya kayak gini atau begini. Nggak ada ya. Ini. Nah, oke ya, paham ya? Dibuka kerannya secara perlahan. Jangan sesekali melakukan titrasi kerannya dibuka terlalu besar. Karena nanti dikhawatirkan apa? Lewat titik akhir titrasinya. Yang awalnya target kita adalah pink, merah muda. Nanti kalau misalnya kelewatan bisa jadi violet, warna ungu. Dah, jadi kita buka nanti setetes demi setetes. Ini basahnya karena ini tadi ya, karena dia bocor. Harusnya ini nggak boleh basah mengenai dinding Erlenmeyer. Tadi yang pink ada yang belum lihat nggak? Boleh yang di belakang, kalau misalnya nggak kelihatan maju ke depan. Iya, nanti nggak teramati. Oke, kita lihat ya. Oke, terlihat? Terlihat di saat dihomogenkan. Hilang. Ini artinya dia sudah berada di titik ekivalen. pH sampel sama dengan netral atau 7. Nah, apakah kita berhenti melakukan titrasi? Belum, karena yang akan kita capai adalah titik akhir titrasi. Kita teteskan sambil dihomogenkan. Lebih. Dah. Ini yang tadi Ibu maksudkan, jangan sampai ini Violet. ya kan? Kalau kita nggak hati-hati dalam titrasi, ini datanya nggak bisa digunakan. Dah. Kita coba yang kedua ya. Biar nanti ada perbandingan warnanya. Kak, tolong Erlenmeyer, kita dong 10 mili. Off kan tadi. Tangan kanan megang Biar pas dia mampu. Oke. Oh, langsung ekivalen dia ya. Langsung diteteskan, langsung ada warnanya. Nah, kenapa kita titrasi harus sambil duduk? Iya, benar. Karena kita nggak tahu kapan titik akhir titrasi kita. Merah muda. Jauh. Beda kan? Beda. Nah, titrasi asam basa, patokannya merah Muda. Catat berapa volume yang habis? Sani. Dari berapa sih tadi kita? 5,5.